Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya bagi pendengar Boulevard persembahan dari Boulevard lewat kata, karsa, dan karya. Wih! Senang banget nih setelah episode pertama membahas tentang mental health ya selama pandemi, pas pandemi. Jadi kemarin itu kan kita bahas-bahas tentang bagaimana sih tips and trick untuk bisa melewati kelas online ini dengan enak, dengan biar kita bisa lebih relax. Kalau ada yang belum dengar, bisa didengar ya di episode sebelumnya. Nah, pada episode kali ini nih agak berbeda nih. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sedikit sama kakak-kakak yang ada di sini. Siapa nih Kak? Kenalin dulu dong. Siapa duluan nih? Nih siapa duluan yuk? Kak Rahman dulu deh. Ika dulu aja Ika. Oke. Ya udah dari aku ya. Oke. Oke, kenalin semuanya. Aku Ika, Boulevard 2017. Oke. Sama Kak Rahman dong, Kak. Kenalin diri dulu, Kak. Oke, halo semuanya. Namaku Rahman, Boulevard 2017 juga. Oke. Nah, kali ini kita akan mau ngobrol-ngobrol ringan lah ya. Mungkin kita bertukar pendapat gitu mengenai suatu hal yang mungkin kita sebagai mahasiswa ITB ini sangat umum didengar bagi kita mahasiswa ITB, yaitu tentang kaderisasi nih. Nanti kita bisa ulik sedikit lah sebenarnya kaderisasi itu gimana, dan sekarang kan lagi pandemi nih. Gimana sih cara kita beradaptasi terhadap pandemi ini, terutama di bidang kaderisasinya kayak gitu. Nah, kakak-kakak kan udah pernah punya pengalaman di bidang seperti ini kan, makanya kayak kita coba ngobrol-ngobrol. Boleh, silakan. Oke. Menarik nih bahasannya, apalagi kan sekarang juga masih zaman-zamannya osjur dan lain segala macam kan tuh. Nah, bener banget. Ini kan masuk bulan Agustus nih. Bulan Agustus itu ditandai dengan sesuatu hal yang baru. Nah, hal yang baru itu kayak mahasiswa baru. Terus kan teman-teman yang angkatan 2019 kan juga baru masuk jurusan nih. Pasti akan ketemu yang namanya osjur juga kan. Nah, makanya kita coba bahas ini nih. Tentang bagaimana itu kaderisasi dan bagaimana kaderisasi di pandemi kali ini. Sebenarnya sih Kak, aku kayak mungkin emang sering sih terdengar di telingaku tentang kaderisasi. Cuman aku kurang begitu paham sih. Sebenarnya itu kaderisasi itu apa sih? Kalau menurut Kak Rahman itu kaderisasi itu apa, Kak? Kaderisasi itu apa? Oke. Jadi gini, mungkin sebelum menjawab, aku mau memberikan satu catatan dulu gitu ya. Oke. Disclaimer guys. Disclaimer. Iya, disclaimer guys. Soalnya saya takut dihujat netizen ya. Jadi kebetulan di sini aku udah berarti 3 tahun di Boulevard kan. Iya. Jadi aku mau memberikan jawabannya berdasarkan pengalamanku sama di Boulevard gitu. Oke. Sebenarnya kalau di bidang kaderisasi pun aku juga belum terlalu punya banyak pengalaman di bidang SDA-SDA-an gitu. Jadi aku cuma sebagai bisa bilang pengamat lah, dan apa yang akan aku jelaskan mungkin berdasarkan pengalamanku selama berorganisasi baik di Boulevard maupun di himpunan. Namun ya dengan background SDA yang gak terlalu dalam sih. Oke. Nah, jadi kan tadi ditanya ini kaderisasi itu apa. Jadi sebenarnya kalau misal menurut KBBI ini anjay. Wis. Tapi udah disiapkan jawabannya guys. Jadi kalau misalnya menurut KBBI, kaderisasi itu adalah suatu proses cara perbuatan yang berupa mendidik atau membentuk seseorang menjadi kader. Lalu kader itu apa sih? Nah, jadi kader itu adalah orang yang diharapkan akan memegang peran penting dalam pemerintahan, partai, atau sebagainya. Nah, jadi sebenarnya kalau secara KBBI itu kayak gitu. Tapi apakah sebenarnya kaderisasi itu hanya terbatas dengan hal itu aja? Nah, kalau menurut pendapatku sendiri, sebenarnya kaderisasi itu nggak cuma kayak gitu loh. Sebenarnya kaderisasi adalah suatu proses pendidikan di mana nanti ketika si kader ini mengalami proses kaderisasi, dia akan menjadi yang awalnya nggak tahu menjadi lebih tahu. Jadi sebenarnya sesimpel itu aja loh. Jadi misalkan gini, ketika kalian baru masuk ke suatu organisasi gitu, awalnya tuh kalian nggak tahu tentang organisasi ini, nggak tahu para senior kalian misalnya. Terus ketika kalian masuk dan kalian sekedar mulai yang tadinya nggak kenal senior, terus mulai tahu, terus mulai bisa hangout gitu bareng. Hangout sama mereka, terus mulai bisa keep up dengan organisasi itu. Ya menurutku itu juga sudah salah satu bentuk dari kaderisasi. Jadi memang tidak muluk-muluk seperti yang dikatakan di KBBI gitu. Namun kaderisasi di sini juga merupakan penanaman suatu nilai sehingga nanti
si kader ini memiliki profil-profil yang ada di organisasi tersebut. Kenapa sih si kader ini perlu punya profil-profil? Karena kan yang melakukan kepengurusan di organisasi tersebut kan nggak orangnya tuh nggak itu aja kan, pasti orang tuh Berganti. akan berganti kayak gitu. Jadi nanti diharapkan para kader ini memiliki profil-profil yang tadi bisa meneruskan melakukan regenerasi dari organisasi tersebut. Kayak gitu kalau menurutku. Oke, jadi Mantap. kira-kira key point-nya itu adalah yang pertama itu tentang pendidikan, dan yang kedua itu adaptasi, dan yang ketiga itu mungkin semacam penanaman sesuatu yang ada di itu ya Kak, yang ada di wadah tersebut gitu ya. Iya benar. Oke. Dan ujung-ujungnya untuk melakukan regenerasi. Regenerasi. Iya, aduh maaf guys. Ya apa Kak? Libet. Oke. Kita udah dengar pendapatnya dari Kak Rahman. Kira-kira kalau Kak Ika sendiri gimana sih? Apakah ada suatu pendapat tertentu tentang kaderisasi itu apa sih sebenarnya? Terlepas dari lembaga-lembaga ya, kita bahas dulu kaderisasi itu apanya gitu. Sebetulnya kayaknya jawabannya semuanya udah dicomot. Oh iya. Udah lengkap tuh. Waduh, dari KBBI sampai pengalaman juga. Tapi aku literally setuju sih memang, karena memang itu emang semua yang dibilang Rahman tuh adalah kaderisasi itu juga, baik dari pendidikannya, adaptasinya, sampai ke tadi ada nilai-nilai yang diturunkan itu. Nah, tapi mungkin yang bisa aku tambahin itu adalah kalau misalkan mungkin banyak orang berpendapat bahwa kaderisasi itu biasanya kayak gini ya, waktu masuk ke organisasi baru, waktu masuk ke lingkungan baru gitu-gitu ya. Tapi sebetulnya secara luasnya kan kaderisasi ini kan tujuannya mendidik ya, pendidikan ya. Nah, jadi apa sih tujuan pendidikan itu? Tujuan pendidikan itu kan agar si yang dididik ini, yang ya kader ini, itu dia bisa menjalankan nilai yang tadi itu, nilai yang kita ajarkan, pemahaman yang kita ajarkan tadi kan. Nah, makanya sebetulnya kaderisasi itu setelah misalkan nih titik utamanya itu saat baru masuk, setelah dia masuk, maka tuh harus ada tahap-tahap kaderisasi tertentu yang memang dipersiapkan tadi untuk regenerasi tadi gitu. Jadi nggak terbatas di awal doang, tapi akan berlanjut gitu ya? Terus gitu. Gitu. Jadi nggak bisa cuma di satu poin gitu. Tapi tadi yang aku bilang itu udah menjawab semua sih tadi. Cuma aku nambahin yang itu doang paling. Tapi itu pendapatku ya BTW. Hehe. Oke. Disclaimer gengs gitu ya. Disclaimer dulu, lupa tadi disclaimernya. Oke. Jadi kan tadi kan setelah kita ngobrol-ngobrol tentang apa itu kaderisasi Kak, yang aku tangkap nih ada dua nih sebenarnya nih. Di situ terdapat proses kan. Nah, proses dari misalnya semulanya ini orangnya ini nggak tahu menjadi tahu, atau orangnya ini nggak punya profil ini menjadi punya profil ini setelah melalui proses ini kan. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat dari itunya ya, kita lihat dari perannya, siapa sih yang memegang peran di kaderisasi ini gitu. Misalkan kita semua tahu ada proses nih, yang berperan dalam proses itu siapa aja gitu. Dan mereka harus memiliki apa aja gitu. Mungkin dari Kak Ika dulu sih. Yang berperan ya dalam kaderisasi ya. Kayak mungkin menurutku ya kalau misalkan ada kegiatan kaderisasi, maka berarti ada yang mengkader dan ada yang dikader gitu ya. Mungkin itu simpelnya sih. Jadi untuk pengkader ini siapa sih? Nah, pengkader ini tuh menurutku berarti orang yang bukan lebih tahu ya, apa ya istilahnya, lebih punya pengalaman daripada yang baru ini gitu. Jadi entah dia itu udah pernah mengalami, tunggu jangan bawa lembaga ya. Jadi udah pernah mengalami hal yang ingin dididik ini gitu. Udah pernah mengalami, udah pernah memahami, udah pernah menjalani gitu. Jadi dia istilahnya memiliki pengetahuan itu gitu. Dan yang dikader ini adalah yang belum memiliki itu gitu. Nah, makanya ya sesimpel itu sih kata aku kalau misalkan untuk siapa yang berperan di dalam kaderisasi. Mungkin selain pengkader dan yang dikader, mungkin bisa ditambah satu kali ya, mungkin ada yang mengawasi, dalam tanda kutip mengawasi ya. Jadi anggaplah gini, mungkin kita udah banyak kasus ya kayak kaderisasi itu kenapa gitu lah, karena kita tahu kan kayak banyak banget nih orang-orang dengar kader terus langsung negatif thinking gitu. Nah, iya kan, karena banyak kasus itu. Jadi makanya di situ butuh suatu pengawasan gitu. Misalkan kayak metodenya atau nilai-nilai yang diturunkan itu tetap sesuai dengan apa yang ingin diturunkan gitu. Anggaplah gini, kayak aku ambil keluarga kali yang paling dekat. Misalkan kayak
aku punya adik nih, dia kan baru lahir gitu. Jadi aku ajarin di rumah ini kita misalkan harus cuci tangan dulu waktu masuk rumah. Nah, sesimpel itu gitu. Tapi aku diawasi orang tuaku gitu yang memang menerapkan nilai itu dari awal. Nah, kayak gitu, kebayang nggak? Kebayang, Ya, kebayang. simpelnya lah. Oke. Mungkin itu sih dari aku. Jadi yang didapat tadi kayak misalkan dalam suatu pengkaderan itu pasti ada yang dikader kan. Pasti ada yang dikader, pasti ada pengkadernya, terus pasti ada yang mengawasi. Nah, kalau pendapatnya Kak Rahman, untuk menjadi seorang pengkader yang baik itu harus memiliki apa aja sih? Untuk menjadi pengkader yang baik harus memiliki apa aja? Haruskah seorang misalkan pengkader itu benar-benar memahami nilai yang ada di suatu organisasi gitu? Itu menjadi keharusan atau enggak menurut Kak Rahman gitu? Jadi sebelumnya gini, dalam proses kaderisasi, menurutku baik pengkader maupun yang dikader itu dua-duanya sama-sama belajar. Jadi oke, mungkin si pengkader ini pengalamannya lebih banyak, dia sudah mengalami proses di kader sebelumnya dan lain-lain sebagainya, tapi bukan berarti ketika proses kaderisasi pengkader ini benar-benar sebagai sebagai sumber materi dan si orang yang dikader ini yang penerima materi. Sebenarnya nggak selalu seperti itu. Karena harusnya proses kaderisasi itu timbulnya dua arah. Jadi pengkadernya akan belajar dari orang yang dikader, dan yang dikader pasti akan menerima materi dari si pengkader kan. Jadi menurutku salah satu hal yang harus dimiliki oleh pengkader adalah rasa mau belajarnya itu loh. Jadi kan kebanyakan karena menurutku ya, yang aku perhatikan beberapa kali, pengkader ini memiliki sifat yang agak kayak gimana ya. Jadi karena mereka udah merasa dikader dan sudah menjadi tahap pengkader, jadi seolah-olah merasa lebih tahu dibandingkan yang dikader itu kan. Jadi kesannya tuh kayak gimana sih? Mungkin kalau secara kasar gini lah, woi gue lebih tahu deh dari lu, gak usah macam-macam deh lu, ya kayak gitu loh. Padahal harusnya kaderisasi itu timbal balik antara pengkader dan dikader. Jadi yang pengkader juga akan belajar gitu loh dari yang dikader. Apalagi kalau misalnya sudah masuk ke dalam beda generasi gitu loh, beda sifatnya. Kan tiap angkatan ada sifatnya masing-masing kan, cirinya masing-masing. Jadi makanya kita harus saling belajar. Jadi seperti itu. Jadi pengkader tuh jangan meninggikan ego lah istilahnya. Jadi meskipun sebenarnya pengkader kan udah duluan di suatu wadah tersebut lah katakanlah, dan sudah mengetahui seluk-beluk dari wadah tersebut, emang bisa disebut lebih tahu, tapi harusnya bisa tetap sama-sama saling belajar gitu ya Kak ya. Iya, benar banget gitu. Biar saling dapat insight satu sama lain gitu. Iya, benar. Dan lagian juga kalau misalnya orang yang dikader melihat pengkadernya semacam terbuka sama mereka, kan mereka jadi lebih enak dong, lebih nyaman kan jadinya. Keberterimaannya gitu. Jadi lebih enak gitu, jadi semakin dirangkul gitu ya. Iya benar, dan materinya akhirnya diharapkan bisa lebih maksimal diterimanya oleh si dikader ini gitu. Berarti kalau misalkan kita bisa sum up menurut kakak-kakak nih, kenapa sih kaderisasi ini harus ada dan harus dilaksanakan? Itu kira-kira selain apa tadi disebutkan ya, tujuan akhirnya adalah regenerasi. Tapi sebenarnya kira-kira tujuannya itu kalau bisa kita jabarkan itu apa aja gitu mungkin Kak? Kenapa kok si kaderisasi ini harus ada gitu? Dari Kak siapa ya? Kak Ika dulu deh Kak. Pendapatnya kenapa? Apakah kaderisasi ini harus terus ada gitu? Jadi menurutku kali ya, kenapa kaderisasi ini harus ada dan apakah akan ada terus gitu. Nah, mungkin gini ya. Jadi tadi ya kaderisasi itu kan sebetulnya dia adalah suatu bentuk pendidikan ya, untuk semacam ya pertama mengenalkan, dan yang kedua untuk memiliki ciri khas. Tadi kalau kita bilangnya profil ya, berarti profil atau ciri khas dari si kumpulan ini. Wah, gimana ngomongnya, organisasi, lembaga, kumpulan ya, seperti itu lah. Jadi misalkan ya saat seseorang itu masuk ke suatu lingkungan, ada istilah itu kan ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Jadi benar. Setiap perkumpulan ini tuh pasti punya peraturan sendiri, pasti punya nilai-nilai yang mereka anut, yang mereka pertahankan lah istilahnya. Nah, jadi saat kita masuk ke situ, maka kita harus menerapkan hal yang sama gitu, karena ini satu kelompok nih, kita satu kelompok dengan satu tujuan yang sama, dengan nggak tujuan deh, misalkan kalau unit ceritanya kayak satu hobi atau satu minat yang sama gitu kan. Nah, jadi itu tuh, nah dari sana itu berarti kita tuh harus ada tadi penurunan nilai itu, makanya kaderisasi itu ada gitu. Jadi kataku itu sih memang pentingnya itu, karena
nilai tadi itu butuh diturunkan, karena nilai tadi itu butuh diteruskan sampai entah generasi keberapa gitu. Nah, tapi mungkin kalau misalkan ini disclaimer atau apa ya, mungkin agak klarifikasi dikit. Jadi nilai yang aku bilang harus diturunkan tadi itu, mungkin bisa saklek, bisa enggak gitu. Jadi anggaplah nilai ini udah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka si organisasi, si lembaga ini tuh mungkin harus mengkaji ulang gitu ya. Mengkaji ulang sesuai dengan zaman dan disesuaikan dan diturunkan lagi gitu, agar selain menurunkan nilai juga mengembangkan si organisasinya kelompok ini gitu, organisasinya ini gitu. Itu sih menurut aku kenapa harus ada kaderisasi di suatu organisasi atau lembaga. Kalau misalkan mungkin agak mengulang dari yang tadi ya, tapi core-nya gitu menurut aku. Oke, jadi kayak apa itu yang sebenarnya bisa ditekankan itu bener sih tadi sih kata Kak Ika sih, di mana kaki berpijak di situ langit dijunjung. Jadi kalau misalkan kita masuk ke suatu wadah ya, kita itu juga harus mengetahui sebenarnya itu dia itu kayak gimana gitu ya. Kalau menurut Kak Rahman gimana nih Kak? Nah, jadi kan tadi udah dibilang tuh tujuan utamanya adalah regenerasi. Kenapa sih aku nggak bisa ngomong ini? Regenerasi. Aduh, generasi terus ditambah depannya gitu. Regenerasi. Nah ya. Aduh, dihujat netizen lah saya nanti habis ini. Tidak, intinya jadi kan tujuan utamanya itu tuh. Itu tuh. Ya, itu tuh aja itu tuh. Iya, lanjut. Gitu. Tapi sebenarnya pada dasarnya kaderisasi kan proses pendidikan itu sendiri kan. Nah, yang namanya manusia kan kita wajib untuk terus belajar, mencari ilmu sepanjang hidup kita kan. Makanya dari situ tuh kaderisasi tuh sepenting itu loh. Jadi meskipun tidak terkotak-kotakan oleh dalam bentuk organisasi, perkumpulan atau semacamnya, yang namanya manusia ya emang harus selalu belajar gitu. Dan belajar di sini juga definisinya kan tidak selalu dalam bentuk akademik kan. Kayak belajar yang non akademik, kayak hal-hal yang non formal, soft skill dan itu semacamnya. Itu juga merupakan suatu proses pembelajaran gitu. Dan ya salah satunya adalah dengan cara kaderisasi itu. Ketika kalian masuk ke suatu perkumpulan tertentu, organisasi dan lain sebagainya. Makanya kaderisasi itu penting loh. Iya, oke. Jadi kalau misal bisa aku rangkum nih, tambahan lagi dari yang tadi, mungkin kaderisasi ini sangat penting karena ini sebagai salah satu wadah mendapatkan sebuah pendidikan dalam tanda kutip di luar akademik, sama yang jelas itu untuk merekatkan suatu organisasi, meregenerasi suatu organisasi dan menurunkan nilai-nilainya kan. Nah, yang aku tahu nih Kak, kalau misalkan dari yang aku tahu, ketika suatu wadah itu punya nilainya kan dalam artian di kaderisasi ini kan diturunkan ke yang di kader. Setelah itu kan juga mungkin ada kayak misalkan tadi itu saling mendekatkan satu sama lain. Nah, otomatis kan sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir banyak jatuhnya itu ke dalam bentuknya itu berinteraksi antara pengkader dan yang di kader kan. Betul. Pada saat yang kondisi kayak gini nih, ketika ada pandemi corona ini yang meluluh lantakan berbagai aspek kehidupan, nggak gitu juga sih. Merubah kehidupan kita, merubah berbagai segi kehidupan kita. Kira-kira dalam kaderisasi ini yang mengharuskan adanya banyak interaksi untuk mencapai tujuan-tujuan yang tadi, permasalahan yang mungkin bisa timbul dan tantangan yang harus dihadapi itu seperti apa ya? Kalau menurut Kak Rahman gimana Kak? Permasalahan yang dihadapi tentunya banyak ya masalahnya. Karena biasanya kan ketika contohnya nih, kan biasanya kan ada di kaderisasi itu penyampaian materi kan, contohnya. Biasanya metodenya pun macam-macam. Biasanya kalau misalnya dalam keadaan normal bisa berupa mentoring atau forum yang kayak gitu-gitu kan. Tapi ketika ada pandemi corona ini ya mau kayak gimana kan nggak bisa dilaksanain. Kayak gitu kan, nggak bisa FGD dan kayak gitu. Terus ya gimana sih sebenarnya solusinya? Sebenarnya kalau ngomongin solusi kayaknya aku bukan orang yang tepat sih, karena kebetulan aku juga udah tingkat yang sudah agak tinggi, yang tidak turun bukan, maksudnya gitu. Jadi kan biasanya yang mengurusi kaderisasi ini kan yang tingkat 2 gitu kan, yang jadi biasanya kalau misalnya yang ada di ITB yang melakukan orientasi studi di jurusan-jurusan kan biasanya tingkat 2 tuh. Ya meskipun ada juga tingkat 3 tergantung karakteristik himpunan mahasiswanya masing-masing. Jadi karena aku tidak terjun secara langsung, jadi mungkin belum bisa untuk mengasih pandangan sih. Tapi kalau beberapa, kebetulan aku juga punya teman mahasiswa yang pada saat ini sedang jadi panitia di himpunan mahasiswanya masing-masing. Mereka cerita-cerita sih kalau misalnya metodenya kayak misalnya menggunakan
platform online teleconference gitu. Iya, online seperti itu. Jadi pokoknya suasananya dibikin mirip kayak keadaan asli, cuma dalam bentuk online. Jadi kayak misalnya tetap ada forum tapi dilakukan online gitu. Jadi para kadernya katakanlah harus menghadap monitornya atau apanya gitu. Terus nanti akan ada salah satu pemimpin forumnya, terus dia nanyain materinya kayak gitu. Atau misalnya kalau lagi proses mentoring ya udah kayak semacam mungkin seminar kecil-kecilan yang berupa mentoring gitu, ada mentornya, terus ada mentinya, terus mentornya menjelasin materi, terus nanti mentinya dikasih tugas tertentu untuk memastikan mereka udah mengerti mengenai materinya, nih kayak gitu sih. Oke, jadi karena ketidakmampuan untuk berinteraksi secara langsung, banyak metode juga yang mungkin harus berubah gitu ya Kak. Maksudnya metode yang biasanya kalau dalam kondisi yang normal itu diadakannya seperti ini, karena adanya hal seperti ini harus berubah wadahnya mungkin. Iya, gitu. Kalau Kak Ika gimana Kak? Apakah juga sama atau mungkin ada suatu permasalahan lain yang mungkin bisa aja terjadi kalau misalkan kaderisasi ini dilaksanakan secara misalkan interaksinya tidak secara langsung gitu? Sebenarnya masalah pasti banyak ya, karena apa sih namanya ya, jadi online gitu, dan kita mungkin belum pernah ada kali, nggak tahu ya, aku belum pernah mendengar ada sebelum pandemi ini tuh kayak kaderisasi yang dalam bentukannya online gitu. Paling banter kayak kita ngumpulin file secara online tapi bukan kaderisasinya yang online gitu kan. Nah, mungkin yang paling menurutku ya, masalah paling core dari keonlinean semua kaderisasi ini adalah tekanan untuk si kader. Gak tahu ya, mungkin kaderisasi itu masih beda-beda ya tiap organisasi atau lembaga. Nah, aku ambil satu model kaderisasi yang mungkin cukup ketat ya. Cukup ketat gimana ngomongnya? Jadi cukup ketat tuh biasanya dia tuh punya tekanan yang cukup besar gitu. Itu bisa ada di unit, bisa ada di mana aja lah gitu. Nah, karena di situ di kaderisasi tipe seperti itu kan butuh tekanan secara langsung, kita dibariskan atau kita dikumpulkan di suatu tempat, kita bertatapan langsung, kita dikelompokkan bersama kader yang lain, lalu kita menghadap para pengkader nih ceritanya. Oh iya, ceritanya itu kan guys, ada suatu tekanan ya di situ. Itu kan ada suatu tekanan ya di situ. Nah, saat hilangnya tekanan eksternal ini, dia tuh gimana ya? Jadi sebetulnya tujuan dari tekanan itu yang bakal beda-beda dari setiap lembaga ini adalah membuat mereka itu bersatu untuk menghadapi tekanan ini gitu. Kebayang nggak? Jadi di situ tuh memang poin solidarity-nya tuh dibentuk di sana gitu, mainly ya untuk kaderisasi. Nah, makanya saat online yang kita tidak bisa berkumpul, tidak bisa bahkan melihat teman-teman sepengkaderan kita saja nggak ketara banget gitu. Itu kan nggak ada dong tekanan itu. Jadi mungkin disclaimer dulu, ini bukan aku yang mikir, tapi aku melihat pemikiran orang. Melihat pemikiran temanku lah istilahnya. Jadi menurut pandangan mereka yang mereka ceritakan kepada aku itu, jadi kaderisasi ini tuh kita ubah bentukannya dari yang tekanannya seperti itu, kita ubah jadi nggak ada tekanan. Kita jadinya lebih cenderung ke timbal balik, lebih ke sharing gitu antara si pengkader dan kader. Mungkin kalau di lembaga yang aku sedang ceritakan secara tidak langsung ini itu ada sih yang timbal balik seperti itu, ada eval dari yang di kader ke pengkader, tapi udah di situ gitu kan timbal balik. Yang lainnya kan pengkader nih kasih materi gitu. Nah, tapi sekarang tuh dibanyakin timbal baliknya yang pertama. Lalu yang kedua itu kan kalau secara langsung kita bisa mengenal dengan mudah ya. Misalkan kita berkumpul nih, lalu dia itu namanya si A gitu, yang kayak gini namanya si B nih, bisa kayak cepat gitu. saling tahu. Yang di forum sering kayak gini, iya benar. Jadi kalau di online kan lebih susah nih. Nah, makanya dari lembaga yang sedang kuceritakan ini, dia itu aku mau ketawa gitu ngomongnya. Nah, jadi dia itu memang lembaga mana tuh dari jangan pancing kakak, kita sudah disclaimer di awal. Aduh, maaf memotong. Ayo silakan dilanjutkan. Jangan memancing kakak. Aku takutnya nih beber nanti. lagi proses masalahnya. Oke, lanjut. Nah, jadi tuh lebih banyak ke analisisnya gitu. Jadi kita ya analisis secara tidak langsungnya, misalkan kayak mungkin aku kasih contoh satu ya, misalkan dia di kelompok ini, di organisasi ini tuh kenal sama berapa banyak orang sih gitu, kayak gitu. Jadi kita melihat dia cukup kenal nih, kalau misalkan dia kurang kenal atau misalkan dia kayak lebih sering sendiri, lebih suka sendiri gitu kan ada ya orang yang kayak gitu. Nah, itu mungkin supaya dia bisa bisa bergabung dengan
pengkader lain, maka kita berarti harus ada treatment ini gitu. Jadi Oh kayak ya. lebih banyak analisisnya gitu, dan treatmentnya sendiri itu kan akan disesuaikan dengan bentuk online. Misalkan kayak tadi, misalkan contohnya ada mentoring itu. Terus mungkin apa ya? Jadi sekarang itu untuk mengatasi yang online itu mungkin salah satu solusinya tuh itu gitu, kayak kita lebih dalam analisisnya kepada si pengkader ini. Kita mempersiapkan beberapa kemungkinan, dan kita mencari cara juga nih untuk melakukan apa sih bentuk kaderisasi yang bisa kita implikasikan kalau misalkan mungkin ada yang khusus nih kayak gitu karena kita tidak bisa menanganinya langsung gitu. Dan mungkin kalau bentukannya aku tadi setuju juga sama yang dibilang Rahman, kayak webinar itu ya kita tidak gimana ya, aku tidak memikirkan platform lain lagi selain itu. Mungkin satu tambahan kali ya dari lembaga ini jadi mungkin beberapa metode penyampaian materi itu nggak sangat sih, cukup dititik beratkan kepada mentor ini gitu. Karena apa? Karena mereka yang lebih dekat, karena mereka tuh bukan mengurusi kelompok besar tapi kelompok kecil gitu. Jadi lebih terfokus. Itu tadi yang aku bilang, kayak analisis orang-orangnya, terus kayak kita kelompokkan nih, misalkan kita campur nih orang-orang seperti ini di dalam satu kelompok. Nah, lalu kita fokus ke kelompok ini nih dengan adanya mentor-mentor tadi gitu. Kayak gitu sih mungkin salah satu tadi solusinya ya. Tantangan, permasalahan, dan mungkin sedikit solusi lah istilahnya. Oke. Jadi mungkin kalau bisa kita sum up kan, berarti permasalahan utamanya adalah kurangnya interaksi ini secara langsung. Ini bisa menghilangkan beberapa, katakanlah fitur yang bisa didapatkan ketika kaderisasinya itu dilaksanakan secara normal atau secara online biasa gitu. Sehingga mau tidak mau harus mungkin ada sedikit adjustment untuk bagaimana kita menerapkan metode-metode untuk entah itu penurunan nilai atau pengenalan terhadap unsur-unsur wadah tersebut gitu ya Kak ya. Antaranya tadi itu seperti dengan lebih banyak mengintenskan interaksi dalam suatu kelompok kecil sehingga bisa jadi lebih dekat satu sama lain, dan mungkin bisa juga dalam pemaparan materi dalam bentuk webinar atau sebagainya seperti yang sering kali disampaikan gitu. Mungkin nambahin kayak analisis tadi ya, itu kata aku krusial sih memang analisis itu. Sama yang bagian sebagai seorang pengkadernya itu harus memikirkan plan A, B, C sampai banyak plan untuk mengakomodir berbagai kemungkinan gitu kali ya. Mungkin iya, tapi nggak A, B, C, D, E juga, mungkin ya C lah. Oke, sampai C deh, sampai C. A, B, C. Kasian dia mikirnya ntar. Pusing nanti. Mungkin kita udah kayak singgung beberapa solusi-solusi yang ada, dan mungkin kalau kita lihat juga pada kampus kita saat ini juga sedang kayak gitu kan, maksudnya sedang mulai ada kayak proses-proses yang berupa online seperti itu. Kira-kira nih Kak, kalau misalkan proses ini kan otomatis kan banyak kita alami pada saat masa-masa mendekati dekat-dekat inilah, banyak yang mungkin akan dialami gitu. Kira-kira nanti potensi dari si kaderisasi online ini, itu kira-kira potensi kedepannya itu seperti apa? Dalam artian ketika nanti, saat ini kan kondisinya pandemi nih, ketika pandeminya udah hilang itu gimana si kaderisasi online ini? Apakah akan tetap mungkin ada kemungkinan dilaksanakan atau mungkin kembali ke bagaimana ketika fase-fase normal gitu Kak? Mungkin Kak Rahman dulu deh. Oke, sekarang mengenai potensinya kan. Jadi gini, sebelumnya kita harus mengetahui bahwa dalam proses kaderisasi itu, dalam penyampaian materinya pasti diperlukan metode-metode tertentu kan. Jadi ada materi yang perlu disampaikan dalam waktu yang cepat, dan si kader ini harus menerimanya juga dalam waktu yang cepat. Ada juga yang memang materinya itu sengaja didesain untuk disampaikan pelan-pelan, kayak gitu. Nah, kalau menurutku untuk materi-materi yang diperlukannya tidak dalam waktu yang cepat, yang tidak se-urgent itu, jadi yang disampaikannya pelan-pelan, sebenarnya bisa aja loh untuk memanfaatkan platform online kayak gini. Jadi kan kalau misalnya materi-materi yang disampaikan pelan-pelan, biasanya itu kan salah satu metodenya adalah mentoring kan. Nah, kalau misalnya kita melihat sebenarnya kalau mentoring yang dilakukan dengan metode online tuh juga tidak terlalu berbeda dengan mentoring yang offline gitu. Mungkin bedanya kalau misalnya yang offline, mentor dan mentinya bisa saling dekat satu sama lain. Itu bedanya. Sedangkan kalau online ya nggak bisa sedekat itu, tapi penyampaian materinya sebenarnya kan sama aja. Jadi sama-sama si mentornya yang menyampaikan materi, si mentinya entah itu dengerin, nyatet, terus ada tes segala macam.
akan keberterimaan materinya mungkin kadar keberterimaannya itu nggak terlalu beda jauh gitu antara yang online dan offline. Jadi mungkin kalau menurutku bisa dikaji lagi sih mengenai online ini. Sebenarnya kalau untuk mentoring kayaknya mungkin fine-fine aja untuk dilakukan dalam bentuk online gitu. Tapi ada juga yang sebenarnya nggak bisa dilakukan dalam bentuk online menurutku. Kayak misalnya mungkin kalian sudah beberapa familiar dengan istilah forum dan lab gitu kan misalnya, yang ada proses agitasinya gitu. Sebenarnya proses agitasi itu tujuannya kan untuk menyampaikan materi dalam waktu yang singkat dan keberterimaannya diharapkan dalam waktu yang cepat gitu. Nah, kalau misalnya itu dilakukan dalam bentuk online, ya gak bisa nggak sih? Maksudnya bayangin kamu forum dan live gitu, terus metodenya online, terus dan live teriak-teriak di depan laptopmu gitu. Aneh gak sih jadinya? Bahkan kamu yang nonton, terus kayak, ini si dan live ya ampun gitu. Terus kalaupun bengong juga nggak akan diperhatiin gitu kan. Kalau misalnya bentukannya offline kan pasti ada ya biasa dari kada nyinyir tuh yang namanya kan, jawab segala macam gitu kan, teriak. Sebenarnya kayak gitu sih. Sebenarnya kalau misalnya ditanya apakah sebenarnya forum agitasi itu masih relevan dilaksanain sekarang, ya itu balik lagi untuk balik lagi sebenarnya perlu pengkajian ulang sih. Tapi di sini aku nggak akan ngomong masih relevan atau enggak, karena ya tergantung, aku backgroundnya bukan SDA itu. Tapi yang ku tahu salah satu tujuan untuk melakukan agitasi yaitu untuk supaya materi yang disampaikan itu bisa cepat dalam waktu yang singkat dan keberterimaannya juga bisa lumayan besar lah istilahnya. Kayak gitu sih. Oke. Dan itu menurutku nggak bisa diubah ke dalam metode online. Jadi kalau misalkan dari Kak Rahman nih ada beberapa metode dari penurunan nilai itu dalam kaderisasi itu yang bisa kayak kita sebenarnya keberterimaannya itu bisa lebih mudah ketika kondisi online. Salah satunya tadi kalau misalkan metodenya itu mentoring gitu ya Kak. Mungkin keberterimaannya bisa lebih juga karena mentor sama mintingnya dalam kondisi yang sama-sama nyaman mungkin ya Kak ya. Iya, kalau misalnya udah nyaman satu sama lain kan jadi enak aja kan berkomunikasinya. Tapi mungkin ada beberapa yang tidak bisa kita laksanakan secara online gitu karena tujuan-tujuannya itu mungkin tidak bisa dicapai dengan satu yang forum online gitu. Kalau misalkan dari Kak Ika ini gimana nih Kak potensi dari kaderisasi ke depannya ini? Apakah ketika pandemi selesai akan tetap begini atau mungkin kembali ke metode yang normalnya gitu? Dan efeknya apa kira-kira? Mungkin menurut aku pribadi ya, jadi mungkin sedikit kayak yang dibilang Rahman tadi juga sih, kayak ada beberapa bagian yang bisa kita online kan dan ada yang harusnya tetap offline gitu. Karena itu tadi karena berbagai pertimbangan juga gitu. Mungkin kayak kalau misalkan untuk online itu sebetulnya adalah sebuah metode yang bisa kita gunakan saat agitasi itu tidak ada gitu. Jadi kayak mentoring itu benar. Mungkin ada beberapa penyampaian materi juga yang bisa kita gunakan platform online gitu. Karena apa? Karena aku nggak tahu ya, ini tergantung pribadi si yang di kadernya juga. Tapi menurutku akan lebih cepat keberterimaan itu saat kita menerimanya dalam kondisi yang nyaman gitu. Makanya mentoring itu efektif kan, karena itu kondisi kita sedang nyaman gitu. Jadi misalkan nih kita punya, anggaplah Boulevard lagi kader gitu. Nah kan biasanya kalau di Boulevard kadernya itu pasti tentang jurnalistik kan, kita belajar tentang jurnalistik karena itu nilai dari Boulevard gitu. Nah materi-materi jurnalistik ini tuh bisa gitu kita bawakan di dalam versi online. Karena apa? Karena tadi itu materi tanpa agitasi, dan saat kita menerima online tuh kita lebih nyaman gitu, tidak ada dalam satu ruangan yang kursinya kita setting keras, sendiri gitu. Ya kursinya ya gitu, kita setting sendiri nih, kita duduk di sofa terus kita dengarkan gitu. Tapi itu kan tadi aku balik lagi ya, tergantung ke si kadernya gitu. Nah mungkin negatifnya dari online itu adalah yaitu tadi kita tidak ada pengawasan dari pengkader gitu, apakah si kader ini benar-benar menerima nilainya atau enggak. Nah makanya akan lebih nyaman kalau misalkan itu langsung sih. Nah makanya kalau misalkan untuk yang secara langsung tadi, maka ya sudah gitu, yang memang butuh adanya agitasi, adanya tekanan dari pengkadernya gitu. Misalkan mereka harus membutuhkan solidaritas mereka, kayak kesamaan mereka dalam melakukan sesuatu, dalam
menjawab, dalam membantu temannya gitu-gitu tuh kan itu ada nilai di situ juga kan. Iya. Kita dalam suatu organisasi pasti butuh nilai solidaritas itu. Kata aku itu yang emang harusnya ada saat kita kaderisasi langsung gitu. Oke. Gitu sih ya. Oke, Fah. Nggak kerasa nih Kak, kita ngobrol-ngobrol udah 30 menit lebih nih. Semakin banyak ya Lama sebenarnya insight. Wah, lumayan juga ya. Tapi enak sih kita ngobrolin sesuatu yang mungkin suatu bahasa yang sensitif dan serius tapi dengan cara yang santai gitu. Jadi kita udah dapat beberapa nih teman-teman. Jadi dari diskusi kali ini kita diskusi bareng, kita dapat sebenarnya kaderisasi itu penting banget. Karena apa? Karena banyak manfaatnya di situ. Dalam artian banyak sesuatu yang bisa didapatkan di situ. Entah itu sebagai suatu penurunan nilai atau suatu mungkin adaptasi untuk kader-kadernya atau mungkin bisa sebagai suatu sarana bagi kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang nggak didapatkan di akademik. Nah, semoga teman-teman yang mungkin terlibat atau sedang dalam pada proses untuk berada di satu wadah yang baru ini bisa belajar bersama dan sama-sama juga saling membantu satu sama lain. Soalnya ini suatu kondisi yang mungkin istimewa untuk kita semua. Terutama pada proses kaderisasi ini kan semuanya kan harus berubah karena adanya pandemi ini. Tapi semoga apa yang kita lakukan di kaderisasi online yang mungkin akan dilaksanakan semua bisa tetap tercapai apa yang ingin dicapai oleh organisasi-organisasi yang kita bawa. Gitu ya Kak ya? Iya benar. Kira-kira itu hasil obrolan kita malam ini. Terima kasih buat Kak Rahman, terima kasih juga buat Kak Ika. Ya, sama-sama. Dapat banyak banget nih sharing-sharingnya nih. Ya, makasih juga loh udah diundang. Siap Kak, siap. Ngobrol kayak gini. Siap. Kira-kira gitu Boulevard View edisi kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boulevard lewat kata, karsa, dan karya.